Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan mempengaruhi perkembangan fisik Surabaya, yaitu dengan adanya peningkatan tempat tinggal, pekerjaan, dan transportasi yang mengalami perluasan ke arah selatan. Di antaranya ke Darmo, Ketabang, Jembatan Merah, Gemblongan, Pasar Besar, dan daerah Baliwerti. Dibangunnya area industri di daerah Ngagel pada tahun 1916 yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan industri logam, pabrik mesin, las, pabrik asam belerang, dan galangan kapal, sedangkan di daerah Wonokromo dijadikan sebagai stasiun kereta api untuk mengangkut hasil perindustrian. Perkembangan industri ini membuka banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berpendidikan sangat dibutuhkan. Dalam lembaran sejarah Indonesia, kota Surabaya memainkan peran penting selama masa kolonial Belanda. Di antara banyaknya aspek kehidupan yang terpengaruh oleh kehadiran Belanda, salah satunya adalah sistem pendidikan. Pada masa itu, sekolah-sekolah di Surabaya menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak pribumi yang dipengaruhi oleh pendidikan barat. Bangunan-bangunan megah bergaya arsitektur Eropa menjadi penanda kehadiran kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan beberapa sekolah di Surabaya. Antara lain adalah Hogere Burgere School atau HBS Surabaya yang didirikan pada tahun 1875 dan menempati gedung di Rahenstraat, dahulu kantor pos Kebonrojo. Pada tahun 1923, HBS pindah di Ketabang yang saat ini menjadi gedung SMA Negeri 1 dan 2 Surabaya. HBS merupakan sekolah menengah umum yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda, Eropa, pribumi yang memiliki derajat elit. HBS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pendidikan pada masa kolonial berikutnya adalah Meer Arbeid Lager Onderwijs atau MULO yang didirikan sekitar tahun 1890. Yang merupakan sekolah menengah pertama negeri yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Jalan Praban nomor 3. Gedung Mulo Praban dibangun di atas pekarangan milik Han Tiko, seorang konglomerat Tionghoa di Surabaya. Pada masa revolusi, Gedung Mulo di Praban, yang sekarang menjadi SMP Negeri 3 Surabaya, dijadikan sebagai markas dan tempat penimbunan mesiu oleh Tentara Keamanan Rakyat. Selain itu, Gedung Mulo Praban juga digunakan sebagai tempat latihan persenjataan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Selain Mulo Negeri di Praban, terdapat pula Mulo swasta bernama Christelake Mulo, didirikan pada tahun 1930-an yang beralamat di Jalan Embong Bungu, dan saat ini menjadi SMP Kristen Petra II Surabaya. Selaras dengan perkembangan pendidikan di Surabaya mulai menyadarkan perempuan dari kalangan priai tentang perlunya belajar adat istiadat supaya dapat bergaya hidup seperti orang Belanda. Akhirnya pada tahun 1911 didirikanlah sekolah khusus perempuan bernama Meisjes School Simpangse Surabaya di daerah Genteng yang saat ini menjadi SMA Negeri 6 Surabaya. Di sisi lain, sekolah-sekolah tersebut juga menjadi tempat di mana budaya lokal tetap dihargai. Meskipun pendidikan yang diberikan berasal dari barat, banyak aspek kehidupan sekolah masih dipengaruhi oleh tradisi lokal. Olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya juga menjadi bagian penting dari kehidupan sekolah di masa kolonial Belanda. Inilah wadah di mana anak-anak pribumi dapat mengekspresikan diri dan merasakan kebebasan yang besar. Namun di balik keindahan arsitektur dan kegiatan di sekolah-sekolah ini, ada ketidaksetaraan yang nyata. Anak-anak pribumi seringkali mendapat perlakuan yang berbeda dan akses mereka terhadap pendidikan yang layak terbatas. Pada akhirnya, sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi salah satu faktor pendorong bagi gerakan kemerdekaan di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dalam pendidikan menjadi salah satu alasan utama di balik perjuangan menuju kemerdekaan. Hari ini kota Surabaya telah berubah secara drastis. Meskipun jejak-jejak masa kolonial masih terlihat dalam arsitektur dan budaya, pendidikan di sini telah berkembang menjadi sistem yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk tumbuh dan berkembang.